Kalau mikirin besok, gimana sih besok? Kira-kira bakalan asing gak ya? Bakalan sedih lagi gak sih? Bisa seneng gak ya besok? Capek mikirinnya. Just keep smile. Be nicely. Ketemu lagi dah bareng Erik di podcast tentang hari esok. Podcast yang bakalan nemenin kamu jalanin kebosanan rutinitasmu. Oke, gimana harimu berjalan tadi? Mesti ngela nafas panjang karena capek? Capek banget? Apa cuma be aja? Well, masih dengan manusia-manusia sama yang membenarkan apa yang dilakuin dan ngelihat apa yang gue lakuin selalu salah. Pernah ngerasain yang sama? Oke, kita sefrekuensi. Jadian yuk. Bercanda sayang. Mau gimana lagi? Di posisi kayak gini, belum bisa ngasih lihat what we can do ke orang-orang yang gak suka sama kita. Intinya, yang mereka lakuin dirasa bener, dan yang gue lakuin masih kurang bener. Ya, meskipun gue ngiranya gue udah berusaha sebisa gue, tapi masih kurang aja di mata mereka. Ini ngomongin apa sih? Penting banget gitu ya bahas kayak gini. Stop it. It's important, darling. Buat kita, atau mungkin gue aja yang saat ini lagi di posisi tertuduh, tersangka, dan penyebab masalah, we must keep moving, right? Still upgrading. Jadi, kita bisa nunjukin ke mereka, suatu saat, gue bisa ada di posisi lu gitu. Gue yakin. Ya, meskipun jalan yang bakalan gue lakuin juga susah, but trust me, your work will be pay off. Slow but sure. Kalau dari gua nyikapin beberapa orang kayak gitu, mending dengan senyum sama ngelakuin beberapa hal ini deh. Yang pertama, bodo amat. Bodo amat di sini kalau mereka cuma ngasih kritik tanpa ngasih solusi, dan ternyata mereka juga ngelakuin hal salah yang lu lakuin juga, it's like, huh? You did it too. What's going on? So, lu perlu bodo amat dan mikirin aja gimana lu mesti bersikap di sini. Yang kedua, perbaiki attitude. Yang gue lakuin di step ini, kalau lebih banyak yang gak seneng sama lu daripada yang seneng, lu mesti introspeksi diri. Apa yang salah dari lu? Kalau sepengalaman gue kan orangnya cerewet dan kadang sering nyeplos, meskipun kocak ya man. Tapi kadang beberapa orang nilai sikap gue yang ini berlebihan dan kelewatan. Finally, akhirnya gue nyoba buat sedikit ngerem sikap gue yang nyablak itu. Karena kita gak bakal tahu, udah dengan sengaja atau enggak nyakitin hati orang. Bener gak sih yang gue omongin? Jadi, gue mesti ngeliat sikon kalau mau bercanda sama orang. Yang ketiga, kalau dari gue kadang ngelakuin hal sepele yang bakalan bisa nyenengin orang yang benci ke gue. Maksud gue gini contohnya, om gue bener-bener gak seneng sama gue. Sikap gue yang seneng ngedekem di kamar, jarang keluar rumah, keluar juga paling ke tetangga sebelah, ngecengin bocil-bocil yang lagi pada main. Nah, pas om gue butuh sesuatu, gue ambilin dah tuh buat dia. Ambilin makan ke, ambilin istrinya ke, maksud gue, ambilin minum ke, nyapu-nyapu kaca, ngepel dinding. Nggak penting banget ya kan? Pokoknya sebisa mungkin gue ambil hatinya. Jadi penilaian dia ke gue bisa sedikit berubah. Maksud gue penilaian dia ke gue bisa sedikit berubah. Nambah-nambah 10% kan lumayan dah. Last but not least, yang keempat, still upgrading. Gue selalu nyoba-nyoba hal baru yang gak bisa gue lakuin dan pengen gue lakuin. Kayak podcast pertama gue ini misalnya. Gue belum pro juga sih. Nah, belibet kan tuh. Masih belajar. Jadi mohon bimbingannya susu kalian. Gue seneng sama hal-hal yang sifatnya challenging. Ngobrol di depan publik,
sosialisasi sama semut-semut di kamar gue, sama tisu, keripik kentang, dan koin kayak SpongeBob ya kan. Pokoknya gue nyoba hal-hal yang emang bisa ngupgrade kemampuan gue. Entah masak, nanam kembang di selokan, intinya do something. Jadi gitu dah yang gue lakuin. Berarti barusan las ya? Ngapain tadi gue bilang last but not least? Yang terakhir, tunggu dulu. Masih ada satu hal yang gue lakuin ketika gue gak disenengin orang, yaitu mikirin orang yang nyenengin gue. Kayak ibu gue misalnya. Gue selalu ngebayangin suatu saat pasti bakalan nyenengin beliau. Bawa ibu ke rumah gedong, ngajak muter-muter pakai mobil sendiri, dan umroh bareng. Amin. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang yang kagak suka sama elu, hal-hal yang gue rekomendasiin yaitu tadi, bodo amat, perbaikin attitude, senengin dengan hal sepele, still upgrading, dan bayangin kalau ada 1000 orang yang benci ke elu, tetap bakalan ada satu orang yang selamanya nerima lu, yaitu ibu lu. Oke guys, terima kasih buat lu semua yang udah be nicely hari ini. Kita bakalan bicarain tentang hari esok lagi dengan berjuta cerita yang mungkin terjadi. Gua Erik pamit di podcast singkat ini. Semoga sejumprit cablakan gua tadi bisa nambahin dikit inspirasi buat lu nanti. Cayo, bye-bye.